Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu yang berjudul Etika Profesi dalam Membangun Budaya Perusahaan yang Kuat di PT Indofood Tbk. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Isfi Maulana dengan NIM 2110721 dan saya ada di program studi S1 Teknik Elektro. Selanjutnya, Selanjutnya akan kita bahas latar belakang di PT Indofood Indomie Tbk tersebut. Indomie sendiri adalah merek mie instan asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang dimiliki oleh Sudono Salim pertama kali dibuat pada tanggal 9 September 1970. Indomie mulai dipasarkan kepada konsumen pada tahun 1972. Awalnya diproduksi oleh PT Sanmaruf Food Manufacturing Co. Ltd. Indomie pertama kali hadir dengan varian rasa ayam dan udang. Selain di Indonesia sendiri, Indomie juga dikenal secara luas di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga menjadi salah satu produk Indonesia yang sukses di pasar internasional sendiri. Di Indonesia, istilah Indomie telah menjadi sebutan umum untuk mie instan. Namun, pemasaran Indomie ke luar negeri tidak selalu tanpa masalah. Selanjutnya, apa saja sih rumusan masalah yang ada pada PT Indofood Indomie ini? Yang pertama ada apakah PT Indofood Indomie menggunakan etika dalam menjalankan bisnisnya? Kedua, PT Indofood Indomie tidak menggunakan etika bisnis. Apakah bentuk pelanggarannya, faktor penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya tersebut? Dan ketiga, bagaimana etika budaya yang ada di PT Indofood sendiri? Next, apa saja sih tujuan dari tugas besar saya ini? Nah, yang pertama itu mengetahui etika profesi di PT Indofood. Kedua, mengetahui etika bisnis pada PT Indofood. Dan ketiga, untuk mengetahui pelanggaran apa saja dan faktor penyebab dan cara antisipasi apabila PT Indofood tidak menggunakan etika bisnis dengan benar. Selanjutnya, apa sih itu etika profesi? Etika profesi sendiri adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar yang diterapkan dalam suatu profesi untuk memastikan perilaku yang baik dan benar. Etika profesi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan di PT tersebut. Dan pada PT Indofood, Tbk menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap aspek bisnisnya pastinya. Selanjutnya, apa sih dan mengapa budaya perusahaan penting? Budaya perusahaan adalah nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Budaya perusahaan yang kuat dapat membantu memperkuat identitas perusahaan tersebut. Misalkan meningkatkan motivasi karyawannya dan pastinya meningkatkan kinerja perusahaan. Dan PT Indofood sendiri pastinya harus memperkuat dan meningkatkan budaya perusahaan yang ada di dalam setiap aspek-aspek perusahaannya. Next, selanjutnya kita akan membahas etika profesi PT Indofood. Adapun transparansi yang ada pada PT Indofood Indomie, yaitu etika profesi mengharuskan perusahaan seperti PT Indofood untuk menjadi transparan dalam menyajikan informasi produk kepada konsumen. Dalam kasus Indomie Taiwan sendiri, perusahaan mungkin diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka, yang mana bahan-bahan tersebut yang kata medianya itu adalah ada zat-zat yang tidak boleh dicampurkan dalam sebuah makanan. Dan kedua, manajemen reputasi. Etika profesi juga melibatkan menjaga reputasi perusahaannya. PT Indofood mungkin perlu mengambil tindakan yang tepat, termasuk komunikasi terbuka dan transparan
untuk mengatasi permasalahan Indomie di Taiwan agar tidak berdampak negatif terhadap citra dan reputasi perusahaannya. Selanjutnya, pembahasan etika bisnis pada PT Indofood. Pertama, kepatuhan terhadap peraturan. Etika bisnis mengamanatkan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jika ditemukan bahwa produk Indomie mengandung bahan-bahan terlarang di Taiwan, PT Indofood seharusnya diharapkan untuk bertindak sesuai dengan keputusan pihak yang berwenang dan menarik produk dari pasaran. Yang berikutnya, tanggung jawab sosial perusahaannya. Etika bisnis modern menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks Indomie di PT Indofood di Taiwan, PT Indofood dapat berupaya untuk mengambil langkah-langkah tanggung jawab sosial perusahaan, seperti bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memperbaiki masalah dan memastikan bahwa produk mereka itu memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan pada pada perusahaan Taiwan ataupun setempatnya. Selanjutnya, hal-hal yang dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang mana berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa dan menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Pelanggaran kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Larangan yang dilanggar nomor 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Next, dan bagaimana sendiri tanggapan dan solusi yang diberikan PT Indofood? Nah, tanggapan yang diberikan pada PT Indofood tentang masalah mie Indomie yang ada di Taiwan menegaskan bahwa PT Indomie itu selalu mematuhi regulasi kesehatan pemerintah di berbagai negara setempat. Dan PT Infofood juga mengatakan produknya itu sudah sesuai dengan panduan global dari Codex Alimentarius Commission, yang mana itu termasuk Badan Internasional untuk Standar Makanan. Dan berarti di sini tanggapan PT Indofood Indomie yang ada di Taiwan menegaskan sendiri bahwa produknya itu sudah teregulasi oleh Badan Internasional Standar Makanan, yang mana berarti di Taiwan sendiri itu seharusnya sudah sesuai standar di negara-negara tersebut. Dan bagaimana sih, kenapa di Taiwan mengatakan bahwa PT Indofood Indomie terdapat zat-zat yang berbahaya pada produknya, yang mana mungkin pada di negara Taiwan tersebut mengecek produk Indomie yang ada di negara lain selain di negaranya sendiri. Makanya mungkin ada kesalahan komunikasi antara pihak Indofood dan pihak di Taiwan. Dan pada PT Indofood sendiri juga menegaskan ke media yang mengatakan bahwa Indomie terdapat zat-zat yang berbahaya jika hal tersebut tidak benar dan bisa dituntut pasal 310 KUH atau juga pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang mana pasal-pasal tersebut adalah pasal yang apabila dilakukan bisa langsung ke jalan hukum. Dan pasal 27 UU ITE yang mana itu adalah pasal
tentang pencemaran nama baik perusahaan. Dan berikutnya adalah kesimpulan. Dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Bagaimana sih sarannya dan saran bagi pihak perindustrian Taiwan agar tidak serta-merta menyatakan bahwa produk Indomie berbahaya untuk dikonsumsi? Yang mana berarti pihak Taiwan tidak boleh mengecas langsung PT Indomie atau Indofood yang ada di Taiwan sendiri. Apabila ingin melindungi produsen dalam negeri, pemerintah bisa membuat perjanjian dan kesepakatan yang lebih ketat sebelum proses ekspor impor yang dilakukan. Karena kasus tersebut berdampak besar bagi produk Indomie yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun warga negara lain yang negaranya memperdagangkan Indomie asal Indonesia sendiri. Dimana hal tersebut dikatakan bahwa PT Indomie bisa tercoreng nama baiknya di seluruh negara-negara yang diperdagangkan oleh PT Indofood. Nah, ini adalah referensi sumber yang saya dapat untuk membuat tugas besar etika profesi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan tidak jelasnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.